Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang PLNers semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Transport Transmission Podcast, tempat di mana PLNers bisa dapetin cerita pengalaman yang inspiratif dan juga menarik dari para leaders dan juga future leaders di UIT JPM. Tentunya masih dengan saya, Jingga Wayubana. Saya siang hari ini udah ditemani oleh seorang Sri Kandi PLN. Asik. Mungkin bisa di-spill dikit suaranya. Halo gitu. Oke. Cuman doang lo ya. Oke. Di mana sepak terjangnya ini udah tidak bisa dilakukan lagi nih. Terlebih di bidang logistik ya, pengelolaan dan juga pengadaan ya mungkin. Oh enggak, beda ya. Di pengelolaan logistik. Nah, mungkin nggak usah lama-lama ya, karena kayak pengen banget nih PLNers dimanapun Anda berada udah pengen tahu cerita-cerita tentang profesionalisme yang khusus dibawakan oleh seorang asisten manajer logistik tentang profesionalisme ya. Langsung saja kita sambut Mbak Melinda Ferian Febrasari. Halo Mbak. Selamat siang Mbak, bagaimana kabarnya? Siang, baik. Baik ya, di tengah kesibukannya ini udah menyempatkan hadir. Mungkin for your information nih teman-teman ya, PLNers semuanya. Tadi Mbak Melinda datang dengan sedikit berlari-lari gitu. Bukti kalau nyempetin banget ya kesini ya. Ya, off the record aja lah itu. Iya. Gitu. Baik Mbak, Mbak Melinda kan udah cukup lama nih mengelola tentang logistik gitu kan ya, expert juga di bidang logistik. Nah, menurut Mbak Melinda, gimana sih kesinambungan antara pengelolaan logistik gitu dengan profesionalisme? Kayaknya kalau menurut saya sih itu sangat relate sekali, gimana kalau kita mengelola sesuatu itu kita membutuhkan skill dan juga kapasitas untuk mengelola itu dengan sangat baik sekali. Oke, terima kasih pertanyaan pertamanya ya. Jadi kita ini bincang-bincang kan ya, bukan wawancara serius gitu. Jadi Santai kita bincang-bincang untuk ngomongin tentang profesionalisme ya kan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya, kan kita ngomongin profesionalisme. Awalnya itu kata dasarnya kan profesi. Nah, kalau dari KBBI itu profesi itu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian yang membutuhkan keterampilan, kejuruan tertentu untuk bisa dibilang profesi yang membutuhkan profesionalisme gitu. Jadi memang basicnya itu ada kata kuncinya ya, basic pendidikannya. Yep. Jadi kalau orang bilang profesimu apa? Profesi sebagai pekerjaan. Yep. Nah, kalau kita ngomong profesionalisme berarti harus ada latar belakangnya, pendidikan, kejuruannya dan skillnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan nanya tuh di logistik bagaimana profesionalismenya. Nah, itu kebetulan saya kan lahirnya dari awal memang di material management ya, dari OJT. Nah, ini kita menumbuhkan dulu lah minat dulu. Kalau kita nggak minat kan saya nggak sadar nih profesi saya ini tempatnya itu di mana, gitu. Kan peran posisi saya ini apa, kan menuju ke arah profesionalisme itu awalnya ya willingness-nya dulu. Oke. Ternyata dari sini saya tertarik, kemudian untuk menjadikannya sebuah profesi dibekali juga yang namanya pendidikan, latar belakang pendidikannya. Nah, kebetulan kan saya masuknya backgroundnya memang teknik industri ya, memang ya align lah sama perlogistikan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang profesionalisme seperti apa ya, kami profesional di bidang logistik itu dengan cara membekali diri kita sendiri dengan ilmu yang cukup. Jadi pengetahuan yang memadai. Jadi memang di PLN ya kita tahu ya,
latar belakang apa saja itu sebenarnya bisa ditempatkan di mana saja selama dia dianggap kompeten gitu kan. Itu sebenarnya nggak salah juga selama kan di PLN kan udah bagus ya, ada yang namanya pendidikan, ada diklat. Itu kan membekali diri untuk menjadi tenaga profesional selanjutnya kan. Yang penting ada proses ilmunya sebelum jalannya gitu di perusahaan. Jadi ya kalau ditanya profesionalisme di logistik ya, ya kita membekali diri dengan pengetahuan dan pengalaman sehingga kita punya skill di bidang logistik. Ya kayak kita tahu lah, wah ini ada potensi nih material masuk nih bakal jadi beban persediaan nih. Wah kalau mengendap lama bakal memberatkan saldo persediaan, inventory turnover-nya bakal jelek nih, itu kinerjanya jadi nggak bagus. Nah itu kan salah satu wujud dari yang ilmu pengetahuan dan diaplikasikan, dan ilmu pengetahuannya itu dibilang spesifik ya bisa kayak contoh aja lah dokter. Kenapa disebut profesi dokter? Itu kan karena ada pendidikan khusus untuk dokter. Betul. Nggak semua orang bisa jadi dokter dong. Nah gitu. Sebenarnya kalau dari logistik atau bidang apapun di PLN ya, nggak serta-merta kan pasti di OJT-in dulu. Nah itu kan salah satu jalan menuju profesionalisme kayak gitu. Panjang ya ternyata jawabannya. Baru satu pertanyaan gitu. Kayaknya tadi santai tapi sangat bersemangat sekali. Soalnya nggak nyangka juga pertanyaannya kayak wawancara. Kayak bincang-bincang ya kan. Wawancara tapi enjoy loh ya. Iya siap. Oke. Berarti kalau menurut Mbak Melinda sendiri berarti profesionalisme itu adalah sebuah kompetensi bertemu dengan pengalaman begitu. Jadi outputnya itu adalah sesuatu kompeten, outputnya itu adalah sebuah profesionalisme. Gitu nggak sih? Iya soalnya di KBBI lagi. KBBI lagi. Kita kembali rujukannya adalah KBBI ya. Profesional harus ada ini ya pendidikan latar belakangnya. Jadi ngomong ada latar belakangnya juga. Jadi kalau di KBBI ini profesionalisme itu mutu, kualitas, tindak lanjutnya merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Yang artinya mengerti dan paham. Terhadap bidangnya gitu. Baik, itu adalah sebuah kombinasi antara KBBI dan juga menurut Mbak Melinda sendiri nih. Kita udah dapat cerita yang cukup panjang dari satu pertanyaan aja. Tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut Mbak Melinda. Nah, seseorang itu kan udah mempunyai kompetensi begitu, terus sudah berpengalaman sehingga mungkin orang itu bisa dibilang profesional. Nah, menurut Mbak Melinda sendiri itu seberapa penting sih seorang PLNers itu harus profesional gitu dalam bekerja? Why? Iya, karena kan PLN ya, perusahaan listrik, industrinya khusus ya kan, nggak umum pada umumnya gitu kan. Listrik terus high risk gitu kan, kemudian apalagi ya mengelola aset negara yang gede gitu kan. Kalau nggak dibekali dengan ilmu untuk menjadi profesional tadi ya kan, ya pasti bisa dibilang ya penting pakai banget. Ya kan masa kerja di tempat yang high risk kayak gitu, terus nilai asetnya besar, mempengaruhi keuangan negara ya kan. Masa nggak dibekali jadi seorang profesional di bidangnya. Kalau kita sih PLN sudah bagus ya, kita kan masuk didiklatin ya kan. Betul banget. Diklatnya nggak kaleng-kaleng ya kan. Lama loh kita itu, ada bela negara lah, ada beginilah. Sampai sana ya kan ngobrolnya ya kan. Ada diklatnya juga cukup panjang. Di situ memang perusahaan kita itu pengen membentuk kita sebagai seorang profesional di bidangnya masing-masing di PLN ini. Betul gitu ya? Yes. Nah, Mbak Melinda udah kalau boleh tahu udah berapa tahun Mbak berkarya di PLN? Setengah tahun lagi 12. Oke, setengah tahun lagi 12 ya. Tahun. Dari episode pertama sampai sekarang tuh udah berkarya udah belasan tahun lah ya. Nah, menurut Mbak Melinda sendiri, kalau saya melihatnya itu seorang Mbak Melinda apalagi sudah ada di posisi seperti ini, itu tentunya sudah berkompeten dan juga profesional nih. Nah, Mbak Melinda sendiri tuh punya nggak sih role model, entah itu ada di PLN sendiri ataupun di perusahaan lain ataupun tokoh-tokoh di dunia begitu yang kayaknya untuk menjadi seorang profesional yang baik saya harus mencontoh mereka gitu. Banyak loh. Oh banyak. Coba kalau kita lihat ya seberapa banyak karyawan PLN yang mau mengeluarkan biaya sendiri untuk sekolah di bidang yang dia tekuni.
Kayak banyak ya, banyak banget ya. kan. Jadi kalau misalnya saya sebutin itu mungkin agak nggak fair ya. Iya. Ya kan saking banyaknya loh. Bayangkan teman saya dulu waktu masih di pusat itu sebelum ngajuin kuliah di luar negeri itu memang dari kesadaran aku pengen sekolah nih, aku pengen tahu nih tentang aset kayak gitu. Oke. Itu kan sudah wujud profesionalisme bahwa saya di bidang keuangan kalau nggak salah ya, dia financial management lah intinya kan. Nah, dia pengen tahu lebih banyak tentang aset PLN ini dan dia sekolahnya itu mengarah ke sana. Itu kan menunjukkan bahwa ya insan PLN itu pun ada willingness untuk menjadi jiwa-jiwa untuk jadi tenaga profesional gitu. Jadi kalau bilang ada nggak contoh banyak ya. Terlebih di PLN sendiri. PLN sendiri aja sudah banyak loh yang pengen. Oh aku pengen tahu nih ya teman-teman tentang pengadaan. Ada yang kuliah S2 SCM, ya kan? Terus kemudian di logistik kita ngambil kuliah juga SCM gitu. Itu kan wujud ya bahwa kita tuh ingin memberikan kontribusi dengan profesionalisme yang di latar belakangnya pendidikan yang cukup mumpuni kayak gitulah ya. Kayak gitu banyak loh, nggak cuman ini kan kebetulan contohnya logistik ya. Di bidang-bidang lain banyak banget ya. Itu nggak usah jauh-jauh dari perusahaan ataupun tokoh-tokoh dunia begitu. Ternyata di PLN sendiri pun juga bisa nih mungkin memacu Mbak Melinda sendiri untuk bisa lebih menjadi seorang profesional yang lebih baik lagi gitu kan ya. Betul. Pernah tahu expert yang di PLN pusat kan kayak kalau nggak salah di pusat tuh ada yang satu bidang yang isinya expert semua. Aku lupa bisa namanya. Tuh kayaknya sedikit di spill gitu, bisa diceritain tuh. Itu aku Mbak Melinda pernah di pusat? Dulu pernah di saya pengangkatan tuh di PLN pusat. Pertama kali di PLN pusat nih. Di sistem informasi ya. Di bidang SAP-nya, ya, STI-nya. STI. Nah, di situ karena saya sudah lama ya di transmisi udah 6 tahunan. Jadi saya kurang paham bidangnya apa, tapi saya tahu ada kok. Saya kalau nggak salah suaminya teman di PLN tuh juga expert. Udah ada satu bidang lagi nih, kalau nggak salah. Saya lupa namanya, kita tanya SDM aja daripada aku jawab di sini salah ya kan. Gak apa-apa, nanti kita kasih note di bawah sini. Ini loh yang dimaksudnya Mbak. Iya nanti kita cari ya benar-benar. Bisa. Nah, kalau Mbak Melinda berarti pernah merasakan bidang STI ya? Iya. Berarti ini adalah bidang kedua. Sebenarnya kalau dari gimana? Kalau dari jenisnya itu agak berbeda ya, karena kan STI kan cenderung ke IT sistem informasi teknologi dan ya itulah ya. Nah kalau di logistik kan lebih ke teknis materialnya, kedatangan materialnya, bla bla bla, pergudangannya kan jelas satu yang istilahnya aplikasi ya butuh update sesering mungkin. Nah kalau di logistik perlu kemauan untuk mengupdate setiap hari ya kan. Dari diri sendiri ya. Iya betul. Nah memang sepertinya berbeda, tapi di STI saya juga lahirnya dari material manajemen sebetulnya. Begitu. Jadi ya nggak jauh-jauh amat sih. Gitu. Tadi tuh aku kirain dari dua disiplin ilmu yang berbeda, ternyata masih ada nyambungnya ya. Disiplin ilmunya sih ada nyambungnya. Ada nyambungnya ya. Oke. Nah, kalau hampir 12 tahun berkarya nih, kira-kira dari keprofesionalisme Mbak Melinda gitu ya. Jiwa-jiwa profesionalnya Mbak Melinda ini sudah melahirkan apa aja nih, Mbak? Nah, itu tuh gini. Nah, kayaknya seru nih jawabannya. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma gimana? Mengembalikan ini tadi sebenarnya mau bincang-bincang ya, bukan wawancara pribadi ya kan. Nah, kalau kita ngomongin setelah 12 tahun ini sudah berkarya apa gitu kan. Kalau saya bilang, aku udah menghasilkan ini jumawa banget, sombong banget, ya ampun. Terlalu jumawa ya. Kita kerjanya juga satu tim gitu kan. Jadi kayaknya lebih enak itu orang lain yang menilai. Satu lagi profesionalisme itu, kalau yang dibilang bidangnya, ini tenaga profesional nih. Yang bisa mengevaluasi tenaga profesional itu adalah tenaga profesional juga. Lainnya ya. Jadi kalau misalnya aku nanya, gimana ini sudah 12 tahun berkecimpung di bidang material manajemen, logistik gitu kan, apa yang dihasilkan dari jiwa profesionalnya? Aku jawab kok sombong banget katanya. Mendingan profesional lain yang jawab gitu kan. Kan karena kalau gini loh, dokter nih ya, asesmen dokter itu yang ngebolehin tahu ini dokter profesional sama enggak kan sama dokter ya kali kan tukang sipil gitu nilai dokter kan enggak enak. Terus kalau saya bilang hasil saya ya
bila ada profesional lain silakan menilai saya kayak gitu. Ini lagi-lagi kan ngobrolnya tentang profesionalisme secara umum kan, bukan wawancara pribadi. Kalau menurut Mbak Melinda sendiri nih, kalau kita mempunyai jiwa profesionalisme, itu benefitnya apa aja sih? Gitu. Banyak. Menurut Mbak Melinda? Ya, jadi kalau kita profesionalisme itu ya, kalau kita ada kegiatan sama stakeholders lainnya. Oke. Kan kita PLN pasti ada pihak vendor, terus konsumen gitu kan. Nah kalau kita nggak profesional gimana vendor mau kerja sama kita, percaya sama kita, ya kan? Konsumen PLN ini kan memang PLN ini monopoli ya. Yep. Kalau di perusahaan tercinta ini di Indonesia kan paling besar bang PLN. Konsumen memang mau nggak mau ke PLN kan sebenarnya. Cuman kalau ngandelin kan konsumen mau nggak mau sama kita. Ya kan lama-lama swasta bisa muncul kapan saja gitu kan. Jadi ya kita harus tetap meningkatkan profesionalisme tadi itu. Salah satunya berarti kalau dari konteksnya Mbak Melinda, saat kita bisa profesional di bidang kita, terlebih di PLN itu kita bisa nge-keep customer gitu enggak sih gitu. Keuntungan tuh juga kan profit perusahaan dari konsumen juga. Betul. Ya kan? Dari kerjasama dengan vendor juga ya kan. Nah kalau misalnya vendornya tahu kerja sama PLN ribet, nggak usah ikutan tendernya lah. Repot juga ya kan. Susah juga ya kita untuk cari vendor ya. Betul. Atau keuntungan jadi profesional banyak. Kalau misalnya jadi profesional tidak menguntungkan, nggak ada profesi yang mengarah profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Jadi kalau aku pernah tahu tuh ya, pernah tahu Pearson Education gak? Belum tuh, bisa ya sedikit diceritain? Di USA itu kan terkenal tuh ada yang buku Practice How, tahu nggak sih buku penerbit yang biasanya nerbitin materi-materi kuliah dan jurnal-jurnal yang jadi rujukan di US sana. Itu kan mereka juga nyebutin ya. Gimana? Kalau profesi itu penting karena ada faktor social obligation. Berat banget kan ya sebutan social obligation. Gitu pandangan tentang pentingnya profesi ya kan dan manfaatnya apa. Makanya ada yang namanya tenaga profesional. Oke. Berarti profesi itu penting karena inget ya kan. Oke, lanjut. Sekali lagi ya, profesi itu penting karena ada obligasi social obligation gitu. Karena sesuatu bisa dibilang profesional tuh ya judgmentalnya itu emang dari kebutuhan dari sosial itu sendiri ya. Kebutuhan terus ada kompetensinya tadi itu ya kan. Sehingga berarti sosial itu bisa menciptakan standar dan bisa menilai seseorang itu profesional loh berdasarkan standar-standar tertentu. Yes, bisa seperti itu. Nah, kan dunia itu dinamis nggak sih Mbak ya? Oh ya. Apalagi dunia kerja gitu, yang apalagi kita sudah melewati masa-masa pandemi gitu kan ya. Nah kalau menurut Mbak Melinda sendiri, gimana sih cara menjaga profesionalisme terlebih untuk PLNers di tengah pergeseran budaya kerja? Gitu. Apalagi kan ada wacana tentang work from anywhere. Gitu. Nah itu kan kalau menurut saya nih ya, kalau seseorang itu tidak profesional, disuruh work from anywhere atau WFH aja dah gitu. Kadang disuruh WFH tapi dimintain data nggak ready. Gitu gimana tuh? Menurut Mbak Melinda? Kalau pergeseran karena setelah pandemi ya, ini kan dunia dinamis banget, apalagi setelah pandemi ini berubah pakai banget-bangetan ya kan. Nah kata kunci work from home, work from office, work from anywhere, work on for outer space maybe. Ini kan work from-nya ya. Kalau kita bilang kita kalau profesional, ini kan kita tahu kita harus melakukan apa, ya kan? Jadi kalau dimanapun kita harus tahu melakukan apa, nggak masalah sih kita jadi di kantor, di rumah. Terus di kafe, sekarang lagi hits tuh kan, kerja WFC. Di kafe, bener gitu kan, kerja sambil healing, work from Bali, betul. Banyak deh ini. Bener, jadi kalau dibilang profesional, jadi from manapun tuh nggak masalah, karena kan basicnya kalau profesional kan berdasarkan keilmuan yang dia punya. Jadi kalau dia nggak punya ilmunya, mau kerja dimanapun dia nggak akan bisa bekerja dengan baik ya kan. Gitu. Kalau misalnya dia profesional, dia tahu ilmunya, tahu tekniknya, tahu apa yang harus dilakukan.
di mana aja sebenarnya nggak masalah ya kan? Ya nggak sih? Iya betul. Kalau kata kuncinya from ya, kalau work di mana aja kan? Jadinya kalau kita bisa kerja ya nggak masalah sih. Kata kuncinya memang from mana. Kalau misalnya kita profesional, kita punya basic yang cukup, basic keilmuan ya. Terus kita praktisnya tahu gitu kan. Ya nggak masalah sebenarnya harusnya di mana work from home. Tinggal budayanya aja nggak sih yang dibiasakan. Karena kan memang kita tahu lah ya, yang biasa fleksibel sama yang biasa saklek gitu kan, itu kan harus sama-sama penyesuaian. Kalau saya lagi penyesuaian, dirimu lagi penyesuaian gitu kan. Terus pas podcast ini kita nggak sepakat, udah bubar ya nggak jadi podcastnya. Jadi intinya cuma penyesuaiannya aja sih. Apa-apa harus dengan penyesuaian dan juga kesepakatan. Betul. Nah profesionalisme itu kalau misalnya kita lihat nih, wah kita kerja sama vendor ya. Hari ini harusnya mereka nyerahin progres yang pertama. Ternyata nggak dikerjakan. Jadi kan apa ya? Bukan masalah from mana dia kerja kan? Ya kan nggak ada masalah dari from-nya kan. Jadi ya memang karena kompetensinya dan kemampuannya kayak gitu. Jadi memang berhubungan dengan profesionalismenya aja yang masih kurang dari situ. Bukan dari from-nya. Seperti itu sih. Oke, berarti memang sebenarnya tidak menjadi masalah selama kita mempunyai jiwa profesionalisme. Betul. Gitu. Nah, terus nih, kan Mbak Melinda kan juga disiapkan gitu untuk menjadi leader ya suatu saat kita lagi semua. gitu, kayak kita semuanya akan menjadi leader pada waktunya gitu kan ya. Nanti kalau menurut Mbak Melinda sendiri apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme PLNers ataupun itu TAD ataupun teman-teman yang lain mungkin bukan dari PLNers yang mendengarkan podcast ini, jika semua terdapat hubungan yang tidak harmonis gitu antara dalam satu tim, entah itu kalau mungkin di konteksnya di sini adalah PLNers dengan TAD atau PLNers dengan PLNers yang lain yang menyebabkan profesionalisme ini kurang gitu. Lebih ke problem solvingnya gimana sih Mbak soal profesionalisme ini? Nah ini Mas, jadi kan gini, kalau kita menilik dari segi bahasa dan bukan bahasa kaku ya, KBBI tadi itu bukan. Jadi kalau kita profesimu apa? Saya adalah pegawai ketenaga listrikan nih, kan? Terus profesimu apa? Saya kontraktor sipil misalnya kan nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi kita saling terkait ya kan. Nah sebenarnya kalau dibilang profesimu apa? Kelistrikan, berarti kan ilmu kelistrikannya harus aku kuatin. Kalau ilmu konstruksi sipil ya kan, ilmu terkait sipil ya, ilmu bangunan gitu kayak seperti itulah ya, teman-teman yang di engine sipil mungkin paham banget gitu kan. Nah di situ ada dua perbedaan. Gimana Mbak? Yang kita perlu sebenarnya dibedakan tapi perlu diblurkan. Profesional yang terkait sama keilmuannya tadi, karena semua apalagi di luar negeri ya itu sepakat kalau profesi itu pasti orang yang tahu ilmunya pakai banget gitu kan. Sedangkan tadi kalau dikaitkan sama keharmonisan antara PLNers semua yang terlibat di kegiatannya PLN transmisi lah ya, itu kan nggak cuma dari profesi ya kan, tapi kebersamaannya kan. Nah jadi kalau kita punya basic ilmu logistik, basic ilmu keuangan, basic ilmu perkabelan ya kan, jaringan gitu kan, itu spesifik kan, ilmunya harus dalam karena kan high risk, yang tadi aku sebutin. Nah, terus begitu kerjasama sama bidang lain, ya itu dua hal yang berbeda. Kalau mau harmonis, ya bisa dilakukan dengan kegiatan kayak catering gitu kan, kemudian olahraga, kesenian, kayak kita HLN kan semua bisa, semua mau bidang apapun pasti ikut kan. Nah itu untuk keharmonisannya. Tapi secara profesional kalau misalnya kerja ternyata ada pergeseran. Nah, pergeseran kalau selama bukan yang pribadi, wah ini Mas rada susah ya kan. Orang kan kita jiwa sosial kadang nggak tahu kenapa aku ngeliat mukanya aja nggak suka, kan bisa jadi ya kan. Nah, kadang kalau yang kayak gitu kan sebenarnya bukan masalah profesionalisme lagi ya kan. Kalau profesionalisme terkait pekerjaan dia. Jadi kalau misalnya mau meningkatkan profesionalisme ya kita bisa benchmarking, bareng-bareng benchmarking ke satu misalnya sesama BUMN yang lain. Kan BUMN yang lain juga punya TAD, punya tenaga ahli yang lain, punya vendor-vendor juga, kan kita bisa benchmarking bareng.
Oke. Itu untuk melihat kerjasama antar profesi tadi itu kan. Kemudian ada diklat, itu untuk yang apa ya? Diklat itu kan nggak yang saklek semua ya. Setahu kan ada diklat yang bisa untuk semua bidang ya kan, ya, seperti itu. Itu kan bagus juga tuh kan, untuk profesionalisme. Kok harmonis ya, tinggal setelah ada benchmarking bersama, terus ada kegiatan bersama, olahraga bersama, gathering dan sebagainya macamnya, itu bisa sih sebenarnya. Kecuali kalau sudah bawaan manusia yang lihat udah sebel, itu kan beda lagi kan. Itu kalau mau dibenerin tuh mungkin apa ya? Dibenerin ya mungkin harus dikenalin pakai gathering tadi. Oh ternyata dia nggak kayak gitu loh, cuma mukanya aja jutek gitu kan. Ya kalau aku lagi diem kan juga jutek ya kan. belum kok sudah emosi begitu kan. Tapi berarti kalau dari dari pernyataannya Mbak Melinda nih ya, harusnya seorang yang sudah mempunyai jiwa profesionalisme tidak masalah dong ya, kita bekerja dengan siapapun dimanapun itu harus bisa menyesuaikan. Toh juga tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan yang kita tuju begitu. Iya, seharusnya kamu aja yang ngisi, aku yang nanya. Nah, bercanda. Mohon maaf Ibu, ini saya menyimpulkan ini. Oh ya bener ya. Iya, sorry. Betul begitu Ibu. Setuju. Nah, kalau sebenarnya udah banyak banget ya yang kita tangkap dari seorang Mbak Melinda ini. Aku nggak ngelemparin apa-apa loh, nangkep mana nggak ada bola. Oh iya. Mungkin bisa ditangkap Ibu. Udah lanjut. Nah, Mbak Melinda nih dari hari ke hari itu, apakah mempunyai willingness juga nih? Karena dari tadi kan yang saya tangkap nih, yang saya tangkap adalah profesionalisme itu berangkat dari willingness. Apakah seorang Mbak Melinda ini tuh dari hari ke hari, waktu ke waktu itu mempunyai willingness untuk menjadi seorang profesional terus dan lebih profesional lagi? Gimana Mbak? Nah gini, sebenarnya willingness-nya itu kan bisa dilatar belakangi banyak hal. Yep. Ya kan, kalau misalnya nih aku kerja di PL nih biar bonus gue gede nih gitu kan, basic ilmunya dikencengin, terus itu tindak lanjutnya tuh salah satu. Jadi kan mungkin faktor triggeringnya itu ya. Jadi kalau misalnya saya willingness setiap hari ya iya, kalau saya nggak willingness setiap hari nggak berangkat saya. Ya kan, nggak berangkat walaupun jauh gitu kan. Saya masih mending ya kan kalau pulang lewat tol, ini harus ngelewatin lampu merah berkali-kali gitu kan. Perempatan Gedangan. Mohon maaf. Sampai depan ketutupan putar balik. Lah ya itu. Agak PR itu. Iya, jadi ya ada ya. Iya pasti ada, selalu harus ada. Kan kita kalau misalnya kita misalnya agak kurang hari ini moodnya jelek banget ya kan, kemarin target belum kecapai, gimana caranya biar bisa nutup di semester 2 biar targetnya tercapai. Itu kan kadang gimana tuh? Kadang kita kan agak aku harus gimana gitu kan. Itu kan harusnya kan kita punya yang namanya atasan buat ngobrol, ada CMC gitu kan, dua kan ada istilahnya itu coaching mentoring itu kan, itu kan bisa diajakin ngobrol atau enggak kita healing di kantor. Ini menarik nih, menarik. Gimana Mbak? Healing biasanya di kantor kan kita alhamdulillah ya PLN ini tidak menerapkan yang dilarang ada makanan di dalam ruangan. Pernah tahu nggak ada perusahaan yang kayak gitu? Ada kan? Oh ada. Ada yang dilarang bawa makanan dalam ruangan. Kita healing di kantor tipis-tipis bikin kopi, nyemil keripik, GoFood nggak dilarang dikirim di pos gitu kan? Ya jangan asalnya nggak dari pagi sampai sore cuma makan doang. Ya masih bisa. Banyak hal itu tergantung apa ya kita ya. Saya juga nggak pungkiri nggak mungkin dalam hampir 12 tahun, 11,5 tahun moodnya bagus terus kan nggak mungkin pasti ya. Pasti ada naik turunnya lah ya. Itu gimana kita ya tahu lah kalau misalnya tenaga profesional kita ngomongin dokter ya. Bayangkan kalau dokter malas lagi ada operasi gimana coba. Ya kan aku lagi bad mood aku nggak mau operasi kan nggak lucu. Terus habis itu ada gangguan gitu kan. Butuh nih ada background peralatan aku lagi malas nggak mungkin kan. Ya kan. Lagi mager nih nanti aja. Iya. Ya memang karena ada jiwa profesional ya kan, ada yang panggilan lah ya, karena kita sudah tahu basicnya, nggak mungkin kita nggak muncul profesional sama sekali dalam diri kita, itu nggak mungkin karena kan kita sudah
pasti udah pernah didiklatkan. Kalau kita pindah ke bidang lain pasti dikasih bekal ya kan. Kalau teman-teman baru pindah ke logistik itu kan didiklatin material manajemen. Kalau baru pindah ke keuangan didiklatin gimana cara mengelola keuangannya, begitu. Pencatatannya seperti apa gitu. Pasti dibekali kan. Kalau misalnya kita ada bad mood gitu kan, tapi tahu ini harus dikerjakan, kalau enggak nilai gue jelek nih kan. Ada jiwa-jiwa profesionalisme secara terpaksa juga nggak apa-apa, pasti ada sih, tapi setiap hari setiap karyawan PLN pasti ada kayak gitu. Itu normal sih kalau lagi bad mood kayak gitu, ya ada banyak solusi ya kan, bisa CMC tadi, bisa ngobrol sama teman-teman gitu kan, bisa juga mini healing tadi. Oke. Menarik loh. Tadi kita tanyanya soal gimana sih willingness seorang Mbak Melinda, tapi diberikan bonus mengatasi demotivasi dalam bekerja. Ini hal yang menarik ini. Nah, sebelum kita usai gini Mbak, kira-kira ada nggak sih Mbak pesan-pesan gitu untuk PLNers atau tips dan trik untuk terus itu, atau mungkin ada tambahan lagi Mbak? Intinya gini sih, kita ini juga pengingat buat saya juga kan baru 11 setengah, hampir 12, yang PLN yang udah 20 banyak 20, itu kan itu udah seharusnya lebih asam garamnya lebih banyak buat ngomongin tentang profesionalisme, tapi kita kan sharing ya. Sharing aja. Terus kalau misalnya tips ya, intinya cuman jangan berhenti belajar, itu aja sih. Ilmu kan dari banyak hal ya. Yang profesi tadi kan terkait keilmuannya. Kan nggak harus sekolah tinggi-tinggi banget. Yang penting kita mau misalnya baca buku minimal ya kan. Atau enggak ya ikut podcast, dengerin podcast ya kan, belajar. Cara baru Mbak, kita mungkin bisa nyetir mobil gitu, dengerin podcast kita yang sangat-sangat menarik sekali, berbobot sekali. Itu juga bisa ya ternyata ya. Ya tolong ya, nyetir mobil masa iya podcast. Lanjut. Kan gantinya radio gitu. Okay. Nah mungkin dari. Oh iya benar ya, di waktu nyetir mobil sambil dengerin podcast nambah ilmu ya, bisa meningkatkan profesionalisme. Betul sekali. Mungkin sedikit bisa saya simpulkan nih. Ternyata ya dari Mbak Melinda kita bisa belajar tentang willingness untuk menjadi seorang profesional. Dan mungkin ada satu hal yang menarik dari Mbak Melinda adalah saat kita mencapai tujuan, sebenarnya itu nggak cuman ada satu cara gitu. Nggak harus kita menjadi profesional itu harus belajar, harus menempuh pendidikan formal. Tapi ada banyak cara menuju Roma. Salah satunya adalah dengan membaca buku, ikuti diklat, maupun mendengarkan podcast kita tentunya begitu. Betul begitu Mbak Melinda? Betul. Apalagi episodenya Mbak Melinda. Oh gitu. Bisa diputar ulang berkali-kali. Iya. Biar semakin profesional, terngiang-ngiang gitu. Baik Mbak Melinda, terima kasih banyak waktunya dan juga kesempatannya. Tapi ya, sebelum Mbak Melinda meninggalkan ruangan ini, saya mempunyai sedikit cenderamata nih. Bukti bahwa Mbak Melinda adalah salah satu future leader yang pernah kita undang di Transport, khususnya di episode ketiga. Silahkan Mbak Melinda, terima kasih banyak. Sama-sama. Fotonya terpampang dengan jelas ya, dengan sangat cantik sekali. Terima kasih. Lain kali kalau diundang aku siapin pas foto aja. Oke. Mungkin mau foto studio dulu gitu, foto studio, personal photoshoot nanti itu untuk bisa. bintang tamu berikutnya. Bisa. Siapa? Episode keempat Mbak Ria ya? Mbak Ria. Oh nah, iya. Kita bisa tuh Mbak, kita adakan personal photoshoot. Oke. Nanti kirim ke ke timnya Transport. Nanti biar dibingkaian seperti ini. Gitu. Tapi ini udah bagus banget loh, terima kasih bagus ya. Banget. Oke, terima kasih banyak Mbak Melinda. Nah, dengan penyerahan cenderamata tersebut, berakhir pula perjumpaan kita di Transport episode ketiga kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel kita di PLN Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, and also follow our Instagram @pln.uitjbm. So, talk more, do more, beyond akhlak with leaders and future leaders, dan sampai jumpa.